Saat ini, orang tanpa gejala COVID-19 atau OTG COVID-19 bisa melakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Menurut Kepala Kesehatan Kodam Jaya Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni, meski terbuka bagi pasien OTG, namun ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Hal tersebut dilakukan agar para pasien tersebut dapat ruang isolasi dan pelayanan yang terbaik di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan selanjutnya untuk prosedur yang memang diterapkan di tempat kita, memang kita sudah koordinasi dengan dokter Kadinkes ya, Bu Widya Stuti, bahwa memang salah satunya memang ada rujukan dari puskesmas. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga ada membawa hasil positif, hasil lab, dan juga mereka bisa self handling atau atau mandiri, melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Artinya tidak harus dipapa orang lain, bantuan ke kamar mandi atau kegiatan sehari-hari. Itu persyaratannya saya kira tidak terlalu sulit karena memang puskesmas ini kan sudah di mana-mana. Artinya tempat puskesmas kantor juga di wilayah di mana masyarakat itu berada. Jadi masing-masing tempat sudah ada, dengan begitu tidak menyulitkan. Kenapa harus memang ada rujukan puskesmas di sini? Untuk memudahkan pendataan dari puskesmas agar mereka tahu wilayahnya ada berapa yang positif dan berapa yang dirawat di isolasi mandiri di sini. Nah, ke depannya nanti seperti mungkin kalau hotel disiapkan berapa. Jadi mereka punya catatan juga. Dalam perbincangan dengan tim komunikasi Satgas Penanganan COVID-19 yang berlangsung beberapa waktu lalu, Doni juga mengatakan bahwa dipastikan bahwa pasien OTG yang akan melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet dapat tertangani dengan baik. Karena adanya aplikasi daring yang terhubung antara berbagai puskesmas di DKI Jakarta dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19. Dan memang kita selalu berhubungan dengan puskesmas. Kita memang sudah ada kontak-kontak ya dengan melalui grup WA di antara puskesmas, sehingga dengan kita informasikan seperti masih cukup, mereka akan mengirim, masih cukup. Karena setiap mereka mau mengirim selalu koordinasi dulu. Dalam perbincangan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dr. Widya Stuti mengungkapkan, pihaknya memantau kasus aktif harian sebagai upaya untuk perencanaan dan investigasi terhadap ketersediaan tempat tidur di rumah sakit maupun ruang isolasi yang ada di Wisma Atlet. Mengingat 50% dari kasus aktif COVID-19 adalah tanpa gejala yang membutuhkan tempat isolasi mandiri. Nah, kami saat ini mempunyai 67 rumah sakit di DKI Jakarta yang kita sudah siapkan untuk menerima layanan COVID. Dengan keterpakaian, persentase keterpakaian di sekitar angka 77-83% antara ICU dengan tempat isolasi mandiri, tempat isolasi di rumah sakit untuk yang sedang berat dan kritis tadi. Jadi saya juga sudah keluarkan edaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni. Kalau kasus tanpa gejala positif jangan di rumah sakit. Bukan nggak boleh karena kita tidak sayang kepada warga kita, bukan. Tetapi kita pilah bahwa yang dirawat di rumah sakit adalah yang sedang berat dan kritis. Sedangkan yang tadi tanpa gejala di flat isolasi mandiri ini untuk melakukan suatu penanganan yang lebih efektif, sehingga itu lebih tepat guna dan cocok dengan intervensi yang kita lakukan. Karena jangan sampai rumah sakit terpenuhi oleh kasus-kasus asimptomatis. Selain itu, Widya Stuti juga mengatakan bahwa isolasi mandiri masih bisa dilakukan di rumah atau tempat tinggal dengan sejumlah persyaratan tertentu. Untuk itu, pihak puskesmas akan melakukan pemantauan apakah sebuah rumah bisa digunakan untuk karantina mandiri. Dengan bantuan dari pendampingan dari tim puskesmas untuk dilakukan isolasi mandiri. Tentu bantuan ini bukan tidak dalam bentuk selalu hadir di tempat rumah tersebut, tetapi bisa melalui telekonsultasi yang disiapkan oleh teman-teman puskesmas. Dan juga dukungan dari gugus RW setempat untuk menjaga warganya supaya bisa melakukan isolasi mandiri dengan sukses.